Ya, dan untuk mengetahui rencana pengajuan gugatan pasangan Ganjar Mahfud ke MK terkait hasil pemilu 2024, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di area dalam gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat dan ada juga rekan Elsie Casey yang berada di area luar gedung MK. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, apakah ada informasi terbaru terkait pengajuan gugatan hasil pemilu ke MK? Silakan. Dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pihak kubu 03 Ganjar Mahfud hari ini akan melakukan pendaftaran terkait gugatan perselisihan hasil Pilpres dalam pemilu 2024. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa tim pemenangan nasional Ganjar dan juga Mahfud sudah melakukan perjalanan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pendaftaran terkait gugatan pada sore hari ini. Dan diperkirakan tim 03 ini akan datang pada pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari TPN sendiri sejauh ini sudah menyiapkan segala kebutuhan yang akan menjadi kebutuhan dalam gugatan hari ini, di mana adalah berkas perkara, kemudian juga menyiapkan sebanyak diantaranya ini adalah 30 tim kuasa hukum, kemudian ada 30 orang saksi dan juga 10 ahli. Dan kemudian juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa Ganjar beserta juga Mahfud hari ini rencananya akan hadir secara langsung dalam pendaftaran gugatan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Sementara itu juga sebelumnya dalam jumpa persnya Ganjar Pranowo bersama juga Mahfud MD usai KPU RI menetapkan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden periode tahun 2024 hingga 2029. Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya ini sudah selama sebulan berkeliling Indonesia dan menemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah, di mana hal tersebut disampaikannya mendapatkan laporan secara langsung dari masyarakat terkait adanya keterlibatan aparat negara dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah terkait adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan secara masif dan kemudian juga dilakukan pada saat mendekati hari-hari pemungutan suara. Dan dalam jumpa persnya kemarin pada hari Kamis lalu itu Ganjar menyampaikan bahwa nantinya gugatan ini akan dilayangkan pada hari ini pada Mahkamah Konstitusi, dan nanti apapun hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi akan diterima sepenuhnya karena memang ini merupakan salah satu upaya dari Ganjar dan juga Mahfud dalam mengembalikan demokrasi pada jalan yang memang seharusnya. Namun memang perlu kami sampaikan juga bahwa nantinya pihak Mahkamah Konstitusi ini akan menerima laporan gugatan dari kubu Ganjar Mahfud ini, yang mana nantinya ini akan ditelaah kemudian didalami sehingga nanti ini akan dibawa dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2024 ini. Dan nantinya hasil dari gugatan-gugatan ini apakah ditolak ataupun diterima akan diumumkan secara resmi pada tanggal 22 April. Sebelumnya dari kubu 01 Anies dan juga Muhaimin juga melakukan langkah yang sama, di mana juga melakukan gugatan-gugatan terkait perselisihan hasil Pilpres dalam pemilu 2024 ini dan memiliki catatan-catatan yang sama. Dan juga kemarin pihak dari kubu 01 ini menuntut dilakukannya pemilu ulang dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto maksud kami dengan Gibran Raka Buming Raka. Dan nanti dalam gugatan ini tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud ini akan membeberkan sejumlah catatan-catatan keberatan terkait gugatannya yang dilayangkan pada Mahkamah Konstitusi. Juno. Hadisti, kita beralih ke Elsie di luar gedung MK. Bagaimana Elsie suasana di luar MK sore ini? Silakan. Iya, Juno dan juga pemirsa, pada hari terakhir Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan hasil sengketa pemilu, di tempat saya berada saat ini yaitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi memang terpantau sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian berpantau di sekitar pos pantau dan juga kami memperhatikan ada beberapa mobil kepolisian yang juga bersiap siaga untuk menjaga keamanan dan juga mengantisipasi jika nantinya akan terjadi demonstrasi. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, tim dari TPN Ganjar Mahfud sedang dalam perjalanan dari TPN akan menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk nantinya melakukan pelaporan di gedung Mahkamah Konstitusi 3, yaitu gedung belakang yang nantinya mereka akan melaporkan adanya kecurangan dalam pemilu ini. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa memang ada relawan dari Gerakan Keadilan Rakyat atau GKR yang mereka nantinya akan melakukan aksi untuk menolak kecurangan pemilu dan juga membela konstitusi.
Menurut pantauan kami, memang meskipun sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian, tetapi di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat ini, yaitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi, memang arus lalu lintas masih terpantau lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas maupun penutupan jalan. Tentunya kita masih akan memastikan seperti apa berjalannya hari terakhir pelaporan dari gugatan hasil sengketa pemilu ini dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Juno, di studio. Terima kasih Elsie, dan juga sebelumnya ada Hadisti yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK. 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud. Masa sini Pak. Ya pemirsa, TPN Ganjar Mahfud baru saja tiba di gedung MK setelah tadi kita lihat bagaimana persiapan tim TPN sendiri yang akan mengajukan gugatannya PHPU, dan ada 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli yang telah disiapkan oleh tim Ganjar Mahfud. Dan TPN Ganjar Mahfud sendiri mengkonfirmasi akan mengajukan gugatan hasil Pilpres ke 2024 ke MK pada hari terakhir pendaftaran, yaitu hari ini. Dalam permohonan gugatan, TPN akan merincikan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil pemilu tersebut, dan disebutkan juga tadi dalam konferensi pers jelang pendaftaran ke MK ada sekitar 151 halaman bukti yang akan disiapkan oleh tim TPN yang terdiri dari 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten yang disiapkan oleh tim TPN. Sementara itu ya, MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan permohonan gugatan perkara PHPU. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir pendaftaran perkara PHPU. Kita tahu bahwa hari ini merupakan hari terakhir pasca penetapan rekapitulasi KPU di Rabu lalu. Memang proses yang dilakukan setelah penetapan dari KPU yaitu adanya pendaftaran gugatan di MK 3 hari, dan hari ini tepat hari Sabtu 23 Maret merupakan hari terakhir dari pembukaan pendaftaran di MK untuk perkara PHPU ini. Sebelumnya di MK sendiri tercatat 1 laporan terkait Pilpres dan 1 gugatan terkait Pileg. Dalam keterangan ya media beberapa saat yang lalu, ketua tim juga ada Pak Todung Mulya Lubis juga menyebutkan, Arsyad juga, dan juga para tim menyebutkan bahwa ada sekitar 151 halaman bukti yang disiapkan, dan dalam tagline atau punchline yang TPN sendiri siapkan yaitu selamatkan demokrasi, selamatkan republik. Ini merupakan semangat yang dibawa TPN mengingat banyak dugaan kecurangan selama proses Pilpres 2024. Tim Nas Amin sendiri sudah mengajukan gugatan kemarin dengan tentunya bukti-bukti yang juga disiapkan terkait bagaimana jalannya Pilpres yang diduga tadi memiliki banyak cacat TSM, terstruktur dan masif dan juga sistematis. Kita masih menunggu visual ya yang lebih baik dari gedung MK
bagaimana proses pendaftaran dari PHPU ini sendiri yang memang hari ini merupakan hari terakhir. Ya, punchline yang disiapkan oleh TPN Ganjar Mahfud sendiri disebutkan tadi oleh Bapak Todung Mulya Lubis adalah selamatkan demokrasi, selamatkan republik, menjadi semangat yang ingin dibawa TPN dalam gugatannya kali ini. Proses gugatan di MK sendiri nantinya akan disidang dalam waktu 14 hari dengan mendengarkan keterangan dari saksi dan juga para ahli yang berkompeten. Yang menjadi juga sorotan bagaimana gugatan kali ini merupakan kesempatan MK untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik. Karena kita tahu pasca perkara 90 atau putusan terkait diperbolehkannya calon wakil presiden atau calon presiden di bawah umur 40 yang menuai kontroversi yang biasa disebut dengan perkara 90, banyak pihak menaruh distrust terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan gugatan kali ini tentunya menjadi suatu ujian untuk MK sendiri, apakah MK mampu kembali meraih simpati publik dengan ketuanya yaitu Bapak Suhartoyo, Saldi Isra selaku Wakil Ketua MK, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pancas Takifur, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani. Ada 8 hakim yang nantinya akan menangani sengketa Pilpres. Berkaca pada 2019, pada saat itu kubu Prabowo melalui tim kuasa hukum sempat meminta hakim untuk mengeluarkan surat supaya saksi memiliki kekuatan hukum dan dilindungi, namun di 2019 hakim menolak, dan hal ini menjadi gambaran kira-kira bagaimana tim yang akan menggugat harus menyiapkan bukti dan juga saksi yang kuat, karena belajar dari beberapa perkara di tahun-tahun sebelumnya. Untuk perkara Pilpres sendiri masih dalam sejarah belum pernah diterima. Kalau untuk Pileg sendiri pernah beberapa kali dikabulkan MK, tapi untuk Pilpres ya memerlukan banyak sekali bukti dan saksi dan juga tim ahli yang kompleks untuk membuktikan nantinya membuat hakim MK memberikan putusannya. Ya, TPN Ganjar sendiri mengkonfirmasi akan mengajukan tadi beberapa waktu yang lalu hasil ke MK, dan pada hari terakhir ini dalam permohonan ya gugatan TPN Ganjar Mahfud akan merincikan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil pemilu, dan dipersiapkan 30 kuasa hukum, 30 orang saksi, serta 10 ahli berkompeten yang disiapkan TPN Ganjar Mahfud untuk menghadapi sengketa. Dan MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan permohonan gugatan perkara PHPU, dan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir, yaitu hari Sabtu ini pemirsa, di mana pendaftaran perkara PHPU merupakan hari terakhir pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU di Rabu lalu. Memang ada jeda 3 hari setelah hasil rekapitulasi KPU untuk para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 ini. Ini lo remote di kantor kan? Ya iyalah, orang gue sendiri masih.
terserah 20. Lo bikin 7 aja bisa lah. Gila kelamaan banget tuh. Sampai sini Sindo naik dah. Ya, tim hukum Ganjar Mahfud kerap menyampaikan bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 terjadi karena adanya keterlibatan pejabat publik dan juga aparatur negara yang disebut memihak salah satu paslon. Intervensi kekuasaan melalui politisasi bansos hingga kriminalisasi terhadap aparat desa untuk mendukung salah satu paslon juga disebut dalam dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dituduhkan. Termasuk bagaimana sebenarnya sistem sirekap yang menjadi sorotan publik beberapa saat yang lalu saat sistem ini dimulai sebagai alat bantu penghitungan di KPU. Dan untuk informasi pemirsa, sebelumnya tim hukum nasional calon presiden wakil presiden nomor urut 1, tim Amin juga mendaftarkan gugatannya di dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di MK di hari Kamis, tepat di hari pertama pembukaan pendaftaran perkara PHPU. Hal yang serupa juga disebutkan oleh tim Anies bahwa gugatan ini menjadi perhatian besar bagi pihaknya karena berkaitan dengan praktik demokrasi di masa depan. Dan disebutkan juga oleh tim TPN Ganjar Mahfud melalui Todung Mulya Lubis bahwa semangat yang dibawa oleh tim TPN adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan republik. Ya, proses Pilpres 2024 memang banyak menjadi sorotan terkait dari netralitas aparat dan juga pejabat publik, bantuan sosial yang menuai polemik yang disebut merupakan bantuan yang harusnya netral, tidak berpihak kepada paslon tertentu. Sementara itu juga kriminalisasi juga mewarnai proses jelang pemilu kemarin, dan yang juga menjadi perbincangan banyak pihak bagaimana penghitungan suara di KPU yang dinilai penuh kecurangan, di mana sistem sirekap sendiri menuai polemik. Dan pada Rabu lalu KPU menetapkan hasil rekapitulasi di mana paslon 02 memenangkan pemilu 2024. Oh, jadi yang itu bukan Pak, biar ada yang hilang. Jadi nanti akan ada tambahan. Ini mulai sidang tanggal 1 sampai 4 itu adalah perkara nomor 1. Perkara nomor 2 adalah tanggal 5 libur Lebaran, mulai masuk tanggal 16 ini dari setiap hari bukan pihak kita yang sudah dibawa jadi satu hari puasa sama pada ini perkara ini adalah tanggal 5 ini adalah pembuktian pemohon, ahli pemohon, saksi pemohon. Lalu besok tanggal ya pakai ya pada tanggal 22 baru daftar.
Alat buktinya tidak siang nanti yang diambil yang jam 13. tapi alat buktinya masih 02.13 jam 13. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ini pada nanti di April 2024, tepatnya di tanggal 22. Dan 1 jam sebelum sidang mohon putusan ini diproses dalam 14 hari kerja setelah registrasi. Jadi kalau kita hitung hari ini 23, Sabtu, Minggu, Senin adalah 25 hari awal penghitungan bagaimana nanti proses perkara ini berlangsung di 25. Maka akan ditentukan nanti ya 14 hari dari 25 Maret yaitu di 22 April. Banyak juga pihak mengkritisi bagaimana sebuah perkara besar ini bisa diputuskan hanya dalam 14 hari kerja. Ini juga jadi catatan bagaimana harusnya proses bisa agak lebih lama. Namun lagi-lagi ini aturan dari MK sendiri yang memutus perkara perselisihan yaitu 14 hari kerja. Dan MK juga telah mengeluarkan peraturan MK nomor 1 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu 2024 dan jadi mohon nanti timnya agak sedikit di bom itu kan memang kami maaf karena memang 14 hari sampai karena proses ini akan dimulai nanti dengan permohonan pemohon di 25 Maret, lalu penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan, lalu juga penetapan sebagai pihak terkait, lalu pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak di 26 Maret nanti, pemeriksaan pendahuluan di mana MK akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti di 27 Maret. Lalu penyerahan jawaban termohon di 28 Maret. Pemeriksaan persidangan yaitu mendengarkan, ini proses yang nantinya juga akan menjadi perhatian yaitu proses pemeriksaan persidangan di mana MK akan mendengar keterangan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan, dan ini akan diselenggarakan di 1 hingga 18 April 2024 ya kalau tidak berhalangan. Dan pengucapan putusan atau ketetapan sendiri seperti yang saya sebutkan di awal akan dikeluarkan di 22 April 2024. Jadi perkara diputus, sekali lagi perkara akan diputus paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat. Dengan 8 hakim yang akan mengadili permohonan gugatan ini. Tadi sudah disampaikan ya Prof ya, bahwa ada para pihak itu ada 2 negara dan juga ada dokumen awal itu untuk pemulai itu opennya itu Ikut kok kesini makanya dah. Ya, di hari terakhir dari pendaftaran ini memang merupakan 3 tahapan awal ketika KPU sendiri telah mengumumkan hasil rekapitulasi di Rabu lalu, di mana paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,83%. Sementara pasangan
Nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan perolehan 40.971.906 suara atau 25,05%. Dan di susul capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di angka perolehan 27.040.878 suara atau 16,53%. Gap suara yang cukup jauh ada di angka puluhan juta tentunya. Ini juga jadi catatan bagaimana apakah usaha dari banyak tim baik itu dari 01 maupun 03 akan nantinya paling tidak bisa merubah proses, tapi lagi-lagi ada banyak tahapan dan juga hal yang harus dipersiapkan selain saksi, ahli dan juga bukti yang kuat. Karena dalam proses nanti 14 hari kerja tentunya MK akan mencermati berbagai bukti yang diajukan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil yang ditetapkan KPU. Kecuali pembuktian mungkin katanya satu paket ya, bahwa bukan perkara satu sampai tanggal 4 akan muncul sama. Kalau sudah perbaikan, mohon maaf perbaikan sidang jawaban itu akan muncul setelah sidang Risalah berapa menit? Risalah berapa menit? Berapa jam setelah sidang? Target kita kalau nggak itu 2 jam atau berapa sudah? 6 itu udah libur ya. 2 jam yang prompt 2 jam. Ya. Bisa di tadi 2345 ini ya. Nanti kami ambil di kopinya ada recordingnya lagi komen di laman Mahkamah langsung, tidak ada yang berbeda. Ini lebih baik maksudnya dari depan ya. Ini sudah Bapak bisa satu hari ini pembukanya satu pihak itu masa yang sudah sampai nggak akan selesai. Iya sahur betul. Insya Allah. Arahnya kalau nggak bisa ada sampai jam 22. Jam 22. Oh, nomor siap-siap tuh bilang ya Allah, lebih lagi lah. Pengajuan ini karena akan dari hasil verifikasi ini. Tapi secara berkas satu buru-buru berarti gambar CV nantinya itu CV ahli dan ringkasan atau ya ringkasan keterangan. gambar cukup gini doang. Iya makanya
yang terbuka lebar di awal-awal. Rumah pada bisa dibilangin buka lebar kayak ringkasan yang akan dijelaskan. Pokoknya jadi kita harus menambah 2 lembar. aku jalan ke transportnya padat susah. Dia akan dari nomor 3 apa. Segera kirimkan aja lewat emailnya, nomor email atau diantar karena di situ juga ada sampai. Baik, pemirsa, TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK. 30 kuasa hukum, 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud. Ya, TPN Ganjar Mahfud sore ini mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK pada hari terakhir pendaftaran. Dalam permohonan gugatan, TPN Ganjar Mahfud merincikan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil pemilu. 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud untuk menghadapi sengketa. MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan pemohonan gugatan perkara atau PHPU. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir pendaftaran perkara PHPU, yaitu hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud dan tim mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK, dan kita kembali bergabung dengan visual terkini di gedung MK. Nampak masih awak media masih menunggu karena dikabarkan setelah mengajukan gugatan ke MK, tim Ganjar Mahfud akan memberikan keterangan pers kepada awak media yang sudah hadir di gedung MK. Dengan pengajuan gugatan ini, maka ada 2 gugatan terkait Pilpres yang sebelumnya diajukan oleh Timnas Amin pada hari Kamis atau hari pertama pendaftaran PHPU, dan hari ini merupakan gugatan kedua atau hari terakhir dari proses pendaftaran PHPU. Kita tahu 3 hari setelah penetapan dari KPU Rabu lalu merupakan 3 hari yang dibuka MK untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil pemilu 2024 untuk mendaftarkan PHPU. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah lama menunggu. Tapi alhamdulillah pendaftaran permohonan PHPU Paslon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah selesai. Dan nomornya adalah, ya saya sebutkan ya, nggak sebutin nomornya. Nomornya adalah 02, ya. Kemudian Des 03 garis miring AP3 Des Pres, ya, garis miring PAN titik MK, kemudian garis miring 03 dan garis miring 2024. Jelas ya? Oke, makasih. Saudara-saudara sekalian,
Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal, itu 151 halaman. Itu belum disertai dengan, belum termasuk bukti-bukti, dan lampiran yang lain. Tentu ada posita seperti biasa, ada petitum. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nantinya. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Karena menurut saya kita dalam satu momen yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagian dari apa yang kami muat dalam permohonan kami. Masih ada lagi misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU yang menurut kami sangat banyak diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap adalah salah satu contoh, dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap, dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi isu masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin katakan, bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bola itu ada di Mahkamah Konstitusi, dan MK itu adalah guardian of the Constitution. Sebagai guardian of the Constitution, MK itu mesti melaksanakan konstitusi,
MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi. Dan MK diuji apakah dia akan bisa bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Nah, saya kira sih terpulang kepada MK untuk membuktikan dirinya di panggung sejarah Indonesia. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, ya, tentu kami ingin memenangkan, ya, seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat di daerah. Tapi saya tidak ingin, ya, mengungkapkan, ya, banyak hal, karena buat saya bagi mereka yang datang ikut kampanye itu obvious mereka akan merasakan denyut nadi itu. Jadi ini yang akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi persoalannya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important, ya. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair. Ya. Jadi saudara-saudara, buat kami pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, ya, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau punya masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak, ya, ada supremasi hukum yang juga tidak? Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya berhenti sampai di sini, kita akan berjumpa di pengadilan, tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari Anda, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan. Cukup. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan 1, 2, 3, ya. Setelah itu kita akan buka puasa nih. Tapi nggak apa-apa, 1 atau 2, silakan. Udah cukup ya? Oke, makasih ya. Makasih. Saya kasih nggak ada masalah. Memang sudah ada jadwalnya pada MK, ya. Saya sudah diberitahu bahwa putusan MK itu akan dibuat pada tanggal 22 April. Pada tanggal 27 itu sidang pertama, 27, 28, 29, 30, ada 31 nggak? Ya? Kemudian tanggal 1, ya. Setelah itu tanggal 16, 17, 18, dan setelah itu tanggal 22. Kalau saya tidak salah. Ya. Oke? Soal saksi, Pak. Saksi disiapkan dari mana saja, dari sebelumnya kan di Kota juga Bapak sempat menyebutkan kalau ada intimidasi kepada satu saksi. Nah, bagaimana dari tim Ganjar Mahfud ini mungkin apa ya? Menyiapkan komitmen untuk para saksinya kayak gitu. Saksi itu kita dapat dari banyak daerah, ya, bukan hanya Jakarta. Jumlahnya itu mungkin sekitar 30, ya. Dan ahli kita ada sekitar 10, ya. Jadi ya, kalau Anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi, ya tentu tugas kita semua, terutama aparat keamanan, untuk melindungi saksi-saksi. Karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan, ya. Dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi, ya. Kami akan menjaga saksi kami tentunya, tapi siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi-saksi. Terima kasih. Cukup. Nanti.